Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haura Azkia Syakira bersama rekan saya Naura Salsabila akan memberikan penjelasan mengenai bahasa isyarat dalam psikolinguistik. Bahasa isyarat merupakan suatu komunikasi yang dilakukan menggunakan simbol-simbol dari visual atau bahasa tubuh seperti gerak tangan, gerak bibir, dan sebagainya tanpa harus mengeluarkan suara. Bahasa isyarat memiliki sifat arbitrer yang artinya bahasa isyarat bersifat mana suka atau bebas. Cara termudah untuk meyakinkan bahwa bahasa isyarat bukanlah sekedar serangkaian pantonim adalah dengan melihat seseorang menggunakan bahasa isyarat dan melihat apakah kita dapat memahami apa yang mereka komunikasikan melalui isyarat tersebut atau tidak. Hal ini sama seperti ketika mendengarkan bahasa lisan yang tidak kita ketahui atau pahami bahasanya. Kita tidak tahu kapan dan di mana sebuah kalimat dalam bahasa isyarat tersebut berhenti dan kapan kalimat berikutnya dalam bahasa isyarat itu dimulai. Berikutnya, struktur bahasa isyarat. Isyarat dalam bahasa isyarat dibangun dengan cara yang sama seperti bahasa lisan. Ada serangkaian fitur atau parameter terbatas yang dapat digabungkan untuk membentuk sebuah isyarat serta aturan fonotatik yang berbeda dari satu bahasa ke bahasa lain. Bedanya, dalam bahasa lisan, parameternya berasal dari titik kontak antara artikulator di mulut, sedangkan dalam bahasa isyarat, parameternya berasal dari interaksi bentuk tangan, orientasi tangan, gerakan, dan tempat artikulasi terhadap tubuh pemberi isyarat. Adapun dalam pengolahan bahasanya, bahasa isyarat lebih sulit dipahami dibandingkan dengan bahasa lisan. Namun, kecepatan penyampaian informasi kedua jenis bahasa tersebut memiliki waktu yang kurang lebih sama, sekitar 1 unit informasi yang koheren setiap detiknya. Lalu, ada kesalahan produksi dalam bahasa isyarat. Seperti halnya bahasa lisan, bahasa isyarat juga bisa mengalami kesalahan dalam produksinya. Newkirk, Klima, Pedersen, dan Belugi melaporkan kesalahan dalam pengisyaratan bahasa isyarat melibatkan pertukaran parameter berbeda seperti bentuk tangan, tempat artikulasi, dan gerakan. Kesalahan bahasa isyarat juga hampir selalu menghasilkan kata-kata yang mungkin ada dalam bahasa tersebut seperti kesalahan pada bahasa lisan. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam pola yang terlihat pada kesalahan produksi bahasa isyarat yang memungkinkan besar disebabkan oleh perbedaan modalitas. Selanjutnya adalah persepsi kategoris. Persepsi kategoris merupakan proses mempersepsikan sesuatu secara kategoris. Dalam beberapa buku, persepsi kategoris didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk merasakan perbedaan antara dua suara dengan fonemik yang selaras. Contohnya, pendengar tidak dapat membedakan kapan suara itu berhenti bersuara, serta tidak dapat membedakan antara fonem b dan p atau fonem k dan g. Namun, persepsi kategoris tidak diperlukan dalam bahasa isyarat karena adanya perbedaan yang relatif antara kecepatan penerimaan bahasa isyarat yang lebih lambat daripada penerimaan bahasa lisan. Bahkan, dalam bahasa lisan, tidak semua suara dapat dirasakan secara kategoris, seperti halnya huruf vokal pada akhir kalimat yang rata-rata terasa lebih panjang diucapkan daripada konsonan. Kemudian ada akses leksikal. Akses leksikal dalam bahasa isyarat salah satunya ialah keakraban kata. Berbeda dengan frekuensi yang didasarkan oleh jumlah kata dalam bentuk tulisan maupun lisan. Keakraban kata didasarkan pada data penilaian dari pengguna bahasa isyarat tentang seberapa familiar mereka dengan kata-kata tertentu. Kata-kata yang sangat akrab atau berfrekuensi tinggi akan ditanggapi dengan lebih cepat daripada kata-kata yang kurang familiar, yakni berfrekuensi rendah. Salah satu studi tentang pengaruh usia pemerolehan mengatakan bahwa semakin muda seseorang dalam pengenalan bahasa isyarat, maka bahasa tersebut akan lebih cepat ditanggapi. Ukuran lingkungan juga memiliki pengaruh terhadap kecepatan menanggapi bahasa isyarat.
Semakin banyak orang-orang di lingkungan sekitar yang menggunakan bahasa isyarat, maka lebih cepat juga bagi seseorang itu untuk memahami dan merespon bahasa tersebut. Perbandingan ruang gramatikal dan representasi spasial. Representasi spasial merupakan kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri dan objek lainnya di dalam ruangan tanpa didasari pada ingatan. Dalam bahasa isyarat, menggunakan spasial untuk menyampaikan informasi linguistik merupakan hal yang sangat penting. Namun, spasial sama sekali tidak berkaitan dengan gramatikal. Pembeda di antara pemetaan spasial dan sintaksis yang dispasialkan dalam bahasa isyarat ialah pemanfaatan ruang dalam pendeskripsian skema visual dan kegunaan ruang lainnya untuk fungsi linguistik murni, seperti koreferensi atau kata kerja yang memerlukan konfigurasi spasial tertentu. Koreferensi. Koreferensi dalam bahasa lisan memiliki bentuk yang berbeda dalam membedakan dampak dari representasi mental dan mengolah kalimat pada suatu wacana. Dalam bahasa isyarat, koreferensi adalah representasi dari anteseden, yaitu informasi dalam ingatan atau konteks yang ditunjukkan oleh suatu ungkapan. Conclusion, kesimpulan. Bahasa isyarat dapat menunjukkan aspek bahasa apa saja yang disebabkan oleh bahasa itu sendiri dan yang disebabkan oleh modalitas bahasa di mana bahasa tersebut berlangsung. Sampai saat ini, penelitian tentang bahasa isyarat terus menyelidiki kesamaan dan perbedaannya dengan bahasa lisan, serta faktor apa saja yang memengaruhi pemrosesannya. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.